Terjebak Cinta Sang Mantan Part 8. Adelia mengintip dari balik selimut mencari tahu siapa yang masuk ke dalam kamarnya. "Sayang, kamu masih tidur?" Ternyata Rian yang masuk ke dalam kamar. Dia langsung merebahkan diri di sebelah Adelia. Rian langsung memeluk Adelia di dalam selimut. "Sayang, kamu jangan pura-pura tidur deh. Aku tahu kamu tadi habis ngobrol kan sama Mas Satrio." Rian menggoda Adelia. Dia tahu jika Adelia sedang berpura-pura tidur di balik selimutnya yang tebal. Dengan jahil, Rian menarik ujung selimut Adelia hingga menampilkan wajah Adelia yang tengah bermain HP di balik selimut. "Tuh kan kamu," Rian tersenyum dan hendak mengecup bibir Adelia. Namun dengan cepat Adelia berpaling dan bertanya, "Kamu ngapain kesini, Mas?" Adelia masih belum bisa memaafkan Rian yang pastinya sudah melakukan hubungan suami istri dengan Sofia. Rasanya Adelia jijik saja dengan bayangan yang menari-nari di kepalanya. Perlakuan Rian dan Sofia pastinya sudah selayaknya suami istri pada umumnya. Rian tidak menjawab pertanyaan dari Adelia. Dia semakin mengeratkan pelukannya dengan Adelia. Rian benar-benar merasa rindu dengan kebersamaannya dan Adelia. "Sayang, aku kangen." Rian mengungkapkan isi hatinya kepada Adelia yang tidak ditanggapi oleh istri pertamanya. Adelia sungguh muak, dia justru ingin pergi dari hadapan Rian. Masih berkecamuk di benaknya kebencian terhadap suami yang dulu sangat dia percayai. Hati Adelia sudah terlanjur sakit, dia sudah tidak berselera dengan Rian karena rasa kecewanya begitu besar, sehingga menghilangkan perasaan cinta yang selama ini selalu menggebu-gebu untuk pria bernama Rian itu. Adelia melepas pelukan Rian seraya berkata, "Jangan ganggu aku, Mas. Aku capek mau istirahat. Sana kamu pergi ke istri mudamu saja." Rian tersentak. Ini kali pertama Adelia menolaknya dengan tegas. Biasanya Adelia selalu mempunyai alasan yang lembut dan tidak pernah memperlihatkan kemarahannya. Rian menatap tajam Adelia dan berkata, "Kamu masih marah dengan yang tadi sore? Ayolah sayang, aku minta maaf. Aku akui memang benar aku yang salah dan aku sudah meminta maaf sayang." "Mas, aku sedang tidak enak badan. Aku malas berdebat dengan kamu. Mending kamu pergi saja sana. Cumbui istri mudamu yang sekarang sedang menunggu kedatanganmu," jawab Adelia dan Rian terdiam sejenak. "Sayang, apa kamu benar-benar punya pria lain?" Rian curiga karena Adelia yang dingin dan seakan tidak lagi membutuhkannya. Rian ingat betul sebelum pernikahannya dengan Sofia, itu kali terakhir Rian mendatangi Adelia. Setelah pernikahan dengan Sofia, Adelia selalu saja banyak alasan. Rian terus menatap Adelia dengan tatapan kecewa, penuh selidik, curiga, dan masih banyak lagi ekspresi yang tidak dapat dijelaskan. Semua tergambar menjadi satu. Kali ini Adelia menatap sengit Rian. Dia bahkan bangkit dari rebahan menjadi duduk menyamping agar bisa menatap wajah pria yang sangat dia cintai, tapi dahulu. Setelah rasa sakit yang Rian berikan padanya, kini rasa itu mulai memudar. Adelia sudah tidak lagi mendamba sosok Rian. Kini dia sudah berubah, cuek dan dingin, tidak peduli lagi dengan apa yang akan Rian lakukan. Semuanya masa bodoh. "Cukup, Mas. Pergi dari sini. Jangan ganggu aku. Terserah kamu mau bilang apa, aku udah tidak peduli. Kalaupun aku ada pria lain, mungkin akan impas. Kalau kamu punya istri lain, lalu apa salahnya aku memiliki teman pria lain? Toh aku tidak menjadikannya suami seperti kamu yang menjadikan Sofia istri. Aku capek, Mas. Aku sedang tidak enak badan. Dan jika kamu hanya ingin mengganggu istirahatku, maka pergilah, Mas. Percuma, aku sudah tidak peduli apapun yang akan kamu lakukan." Selesai dengan kalimatnya, Adelia langsung baring dan memunggungi Rian. Dengan cepat, Adelia menutup dirinya dengan selimut rapat-rapat seperti tadi saat ada Sofia dan ibu mertuanya. Rian hanya mematung. Dia menatap Adelia yang sudah menghilang di balik selimut tebal yang hangat. "Kamu sudah berubah. Kamu bukan Adeliaku lagi." "Hah, sabar, sabar. Memang beginilah resiko punya dua istri. Aku harus ekstra sabar. Semua ini juga berawal dari kesalahanku." Rian mulai merebahkan diri tanpa suara. Dia hanya sibuk dengan pikirannya sendiri.
Biarlah aku tetap di sini. Aku masih merindukan Adelia. Lagi pula dia sedang tidak enak badan. Kalau dia butuh sesuatu nanti malam, setidaknya ada aku yang bisa membantunya. Rian tersenyum dalam diam. Dia menatap langit-langit kamar yang temaram karena lampu utama sudah dimatikan dan tersisa lampu tidur. Adelia di balik selimut menangis, hatinya sakit. Dia sangat tidak ingin mengatakan kata-kata kasar pada Rian. Hanya saja rasa cemburunya membuat dia lepas kendali dan bicara asal. Jauh dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia tidak ingin menjadi janda. Dia ingin mengulang kembali masa-masa indah awal mula menikah, di saat masih belum ada orang ketiga dalam kehidupan rumah tangganya. Sementara di kampung, Satrio sedang menekan beberapa digit angka di ponselnya. Tiba-tiba saja dia teringat sahabat lamanya yang pergi kuliah dan sudah menikah dengan warga pribumi di kotanya merantau. Yoga, apa dia masih ingat denganku? Apa dia masih mau menjadi temanku ya? Satrio bertanya-tanya dalam hati saat panggilan itu mulai berdering. Ah, sayang sekali Yoga tidak mengangkat panggilan darinya. Satrio tidak kehabisan akal. Dia terus mengirimkan pesan yang memberitahu jika dirinya adalah Satrio. Betul adanya. Yoga tidak mengangkat panggilan dari Satrio karena Yoga tidak tahu nomor yang tadi menghubunginya adalah teman masa lalunya. Yoga membolakan matanya saat membaca pesan masuk dari Satrio. Dia bergegas menelpon balik ke nomor Satrio. Saat panggilan itu terhubung, Satrio dan Yoga langsung bertukar kabar. Keduanya terdengar sangat akrab. Kenapa tidak menghubungi aku sih? Atau kamu sengaja ya? Tuduh Yoga yang tidak terima dengan kejadian yang menimpa sahabatnya. Bukan begitu, aku tidak ingin merepotkan kamu, Yo. Aku tahu kamu pasti sibuk karena sudah menjadi pengusaha sukses, kan? Satrio tentu tidak ingin antara dirinya dan Yoga jadi salah paham. Haha, Satrio, Satrio, sejak kapan kamu merepotkan aku? Kamu sudah aku anggap keluarga bagiku. Kalian adalah keluarga satu-satunya buat aku. Kamu tahu kan, aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi? Satrio menautkan alisnya. Dia merasa heran dengan sahabatnya ini. Memang betul jika Yoga sudah tidak punya keluarga, tapi bukankah Yoga sudah memiliki istri dan keluarga istrinya sangat baik padanya? Satrio sibuk dengan pikirannya. Hei, kenapa diam? Kamu juga menyesal sudah menghubungi aku. Yoga heran dengan Satrio yang tiba-tiba diam tak bersuara, namun telepon masih terhubung. Apa-apaan sih, Yo? Enggak lah, bukannya keluarga istrimu itu baik, Yo, denganmu. Bahkan mereka membuatkan usaha buat kamu. Satrio memang sedikit paham dengan keadaan Yoga, karena memang mereka sedekat itu. Hanya setahun terakhir saja, Yoga dan Satrio sedikit jarang berkomunikasi, karena kesibukan keduanya. Ah iya, aku belum cerita sama kamu ya, Satrio. Mertuaku juga sudah meninggal, jadi aku dan Ririn sekarang memutuskan pindah ke kota ini sekarang. Kita akan memulai kehidupan yang baru hanya berdua saja dengan putriku. Maka dari itu, aku sangat membutuhkan kamu dan keluargamu, Yo. Oh iya, aku pernah jumpa dengan Adelia, ternyata dia di kota ini juga ya, Yo. Aku senang sekali bisa melihatnya lagi. Satrio mendengarkan kisah Yoga dengan seksama. Apalagi sudah mendengar sang adik dalam kisahnya. Tunggu. Apa katamu tadi, Yo? Adelia, kalian bertemu? Wah, sesempit itukah dunia? Hahaha, sorry. Kamu kan sudah move on ya? Tapi sekarang kamu duda ya? Aku ingatkan sekali lagi sama kamu, jangan ganggu Adelia, Yo. Dia udah bersuami, tegas Satrio mengingatkan sahabatnya yang dulu pernah mencintai adiknya. Hahaha, kalau jodoh tidak akan kemana. Aku tidak sejahat itulah, Satrio. Masih banyak wanita di muka bumi ini, tapi kalau Tuhan menjadikan Adelia sebagai jodohku, tentu aku tidak akan menolak. Hahaha. Satrio dan Yoga atau duo Yoyo terlihat sangat akrab. Mereka memang sedekat itu. Bro, sorry ya, aku harus meeting. Nanti aku hubungi lagi. Kamu perlu berapa biar aku transfer sekarang? Yoga sudah bersiap untuk menekan beberapa digit yang akan ia kirimkan untuk sahabatnya itu. Yuk, jangan marah ya, kalau aku lama gak bisa bayarnya, bisnis aku macet total nih, udah seminggu. Tapi kamu jangan khawatir, aku pasti bayar, jawab Satrio meyakinkan sahabatnya itu. Halah, kamu kayak dengan siapa saja, jangan pikirkan, salam buat ayah ya Satrio. Maaf, aku belum bisa nengok ke kampung, apa kalian saja yang ke kota? Rumah aku besar loh sekarang, bisa menampung ayah dan juga kamu Satrio.
Ucap Yoga dengan serius. Terdengar Satrio tertawa. Dia menertawakan Yoga sahabat lamanya itu. Ya sudah, aku tutup dulu teleponnya. Cepat sembuh ya bro. Nanti kalau aku sudah senggang, aku pasti nengok kalian di kampung. Yoga pun mematikan sambungan teleponnya. Tiba-tiba saja Yoga kepikiran Adelia dan ingat percakapannya dengan Satrio. Ah, bener banget kata Satrio. Sekarang aku kan duda. Apa Adelia bahagia ya berumah tangga dengan suaminya sekarang? Lia, andai kamu tahu perasaan aku padamu. Yoga mengembangkan senyumannya saat mengingat Adelia. Pria itu tidak pernah mencoret nama Adelia di dalam hatinya meskipun dia sempat menikah dengan bundanya Ririn. Namun nama Adelia selalu ada di palung hatinya. Ayah, Ririn datang dengan bibi pengasuhnya. Yoga langsung menoleh ke sumber suara. Dari mana sayang, malam-malam begini berpulang? Yoga bertanya pada putri cantiknya. Ririn langsung memeluk sang ayah. Ririn mau ayah cari mama baru seperti tante cantik yang baik hati seperti tadi. Tiba-tiba saja putrinya meminta mama baru. Yoga terhenyak dan mengurai pelukannya. Apa? Bersambung. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya ya guys. See you, bye-bye.